Oke, jadi kamu ingin jadi seorang affiliate marketer. Kamu ingin mencicipi manisnya side hustle paling populer zaman sekarang. Kamu buka aplikasi media sosial, cari produk yang lagi tren. Mungkin casing HP lucu, serum skincare viral, atau lampu LED kamar. Lalu kamu ambil link khusus milikmu. Kamu unggah satu video pendek atau foto, taruh link di bio, dan tinggal menunggu. Itulah rencana di kepalamu. Dan kedengarannya, ini adalah bisnis yang sangat sempurna. Coba lihat beranda TikTok atau Instagrammu hari ini. Sepertinya ini adalah cara paling gampang buat cari uang. Anak sekolah pamer bisa dapat jutaan rupiah seminggu. Ibu rumah tangga kasih lihat dashboard komisi yang bikin ngiler. Janji manisnya sangat menggoda. Kamu tidak perlu pusing mikir stok barang, tidak perlu melayani pembeli, tidak ada urusan kirim paket. Dan yang paling asyik, kamu bahkan tidak butuh followers yang banyak. Kamu cuma perlu sebar link, ada yang beli, dan kamu dapat komisi sambil tidur. Hitungan kasarnya bilang, selama ada cukup mata yang melihat link kamu, lama-kelamaan kamu bakal kaya raya. Ini adalah passive income, alias pendapatan pasif dalam bentuk paling murni. Gampang kan? Tapi disinilah masalahnya. Kamu cuma sedang melihat brosur marketingnya, bukan buku laporan keuangannya. Kenyataannya, dunia affiliate, seperti yang sering dipamerkan di media sosial, adalah sebuah ilusi yang dibangun dengan sangat rapi. Saat kamu mulai paham kemana sebenarnya aliran uang itu bermuara, segala hal tentang cara industri ini bekerja, dan siapa yang sebenarnya jadi kaya, mulai masuk akal. Mari kita mulai dari hitungan dasar ekonominya. Karena angkanya jauh lebih kejam daripada kelihatannya. Kamu pikir bisnis ini menghasilkan uang ketika kamu, orang biasa, merekomendasikan produk bagus ke teman atau followersmu? Secara teknis, itu memang benar. Tapi kekayaan sesungguhnya di industri ini diciptakan dengan cara yang sama sekali berbeda. Tesis ekonomi utama dari affiliate marketing modern adalah ini. Bisnis aslinya bukanlah tentang merekomendasikan produk. Ini adalah tentang arbitrase perhatian skala industri. Dan di tingkat paling atas, ini adalah komodifikasi harapan. Untuk memahaminya, kita harus mengikuti kemana uang itu pergi dalam satu transaksi. Katakanlah kamu mempromosikan barang viral seharga Rp100.000 di TikTok Shop atau Shopee. Platform memberikan komisi 5%. Artinya, untuk setiap barang yang laku, kamu dapat Rp5.000. Untuk bisa hidup layak dari sini, katakanlah kamu menargetkan penghasilan Rp5 juta sebulan. Kamu butuh 1.000 orang untuk membeli barang itu lewat link spesifik milikmu. Tapi di dunia e-commerce, tingkat konversi dari traffic media sosial itu biasanya cuma sekitar 1%. Artinya, untuk mendapat 1.000 pembeli, kamu butuh 100.000 orang untuk ngeklik link kamu. Dan untuk membuat 100.000 orang ngeklik, dengan asumsi click-through rate yang cukup bagus di angka 5%, video kamu butuh ditonton sebanyak 2 juta kali, setiap bulannya. Tiba-tiba, mimpi pasif income cuma dengan posting satu video dan rebahan langsung hancur tertimpa realitas matematika. Lalu, bagaimana caranya orang-orang bisa dapat uang puluhan hingga ratusan juta? Kalau hitungan satu link saja seberat itu, seperti apa mesin operasi para affiliate tingkat atas? Jawabannya adalah mereka tidak bekerja sendirian layaknya orang biasa. Mereka beroperasi layaknya pabrik media. Pemula yang naif berpikir affiliate marketing itu soal organic reach atau berharap FYP. Para profesional tahu bahwa ini adalah soal skala dan otomatisasi. Pemain besar tidak duduk santai bikin satu video vlog estetik. Mereka menjalankan peternakan konten besar-besaran. Mereka menggunakan AI untuk mengambil, mengedit ulang, dan memproduksi ratusan video setiap hari. Mereka mengelola belasan akun tanpa wajah secara bersamaan, membanjiri algoritma dengan volume konten yang gila-gilaan. Kalau jalur organik gagal, mereka pindah ke iklan berbayar atau paid ads. Mereka beli slot iklan di TikTok atau Facebook, bakar uang 5 juta rupiah sehari untuk mendatangkan traffic, dengan harapan bisa dapat balik 6 juta rupiah dari komisi. Untung 1 juta rupiah itulah margin mereka. Ini bukan side hustle santai, ini adalah high frequency trading untuk memperebutkan perhatian penonton.
Keunggulan kompetitif mereka bukan karena mereka punya produk yang lebih bagus. Parit pertahanan atau moat mereka adalah dominasi algoritma, otomatisasi software, dan budget raksasa untuk bakar iklan. Kalau kamu cuma pemula bermodal satu HP Android dan tanpa modal uang, kamu tidak punya pertahanan apa-apa. Kamu ibarat bawa pisau dapur ke medan perang yang pakai drone. Tapi bahkan operasi skala industri ini bukanlah rahasia terdalam di industri ini. Ada satu mesin uang tersembunyi yang skalanya jauh lebih besar daripada sekedar cek komisi. Dan ini menjelaskan kenapa feed media sosialmu penuh dengan orang yang sangat ingin mengajarimu cara melakukan bisnis ini. Kamu pasti pernah lihat mereka, para suhu affiliate yang berpose di depan mobil sport sewaan, pamer jam tangan mewah, dan memamerkan tangkapan layar dashboard pendapatan mereka yang tembus miliaran. Mereka dengan sangat agresif menjual mimpi kekayaan dari affiliate. Coba pikirkan logika ini. Kenapa seseorang yang sudah sukses dapat miliaran rupiah tiap bulan secara otomatis mau repot-repot meluangkan waktu untuk mengajarimu rahasia dapur mereka? Karena produk aslinya bukanlah casing HP atau serum skincare itu. Produk aslinya adalah kelas pelatihannya. Model bisnis paling menguntungkan dalam ekosistem affiliate marketing adalah menjual ide tentang affiliate marketing itu sendiri kepada pemula yang lugu. Banyak dari para influencer ini cuma dapat sedikit dari komisi produk sungguhan. Sumber pendapatan utama mereka justru datang dari menjual kelas master, cara sukses jadi affiliate, seharga 500.000 atau 1 juta rupiah. Psikologi di balik ini sangat brilian, sekaligus predator. Mereka menggunakan sedikit bukti sukses affiliate mereka, atau kadang dashboard yang murni editan, sebagai umpan marketing. Mereka memanfaatkan kecemasan finansialmu dan impianmu untuk bebas secara finansial. Ketika kamu membeli kelas mahal mereka, mereka mendapat 100% dari uangmu. Tidak ada batas komisi 5%, tidak perlu nunggu barang dikirim. Kamulah margin keuntungannya. Ini adalah pergeseran paradigma yang meredefinisi seluruh industri ini. Gabung program affiliate saya adalah kalimat jualan side hustle paling umum saat ini. Tapi rahasia yang mereka jaga mati-matian adalah bahwa kekayaan mereka dibangun dari uang pendaftaranmu, bukan dari link affiliate mereka. Dan ekosistem ini sangat bergantung pada skala. Di puncak piramida ada para penjual kelas, mencetak miliaran dari membungkus dan menjual mimpi. Di bawah mereka ada para pemain ads dan peternakan konten skala industri yang memeras profit dari volume massal dan biaya iklan. Dan di posisi paling bawah ada basis massa yang sangat besar berisi individu-individu penuh harap, berjuang berbulan-bulan cuma untuk menghasilkan komisi receh. Platformnya sendiri, TikTok, Shopee, Tokopedia, sangat menyukai struktur ini. Mereka mengagregasi usaha dari jutaan affiliate kecil. Sekalipun seorang pemula cuma berhasil menjual 3 barang sebelum akhirnya menyerah, platform tetap dapat untung. Platform selalu menang karena mereka telah berhasil melakukan outsourcing tenaga marketing ke pasukan pekerja global yang tidak dibayar gaji tetap. Ini membawa kita pada resiko struktural dan kelemahan dari bisnis ini. Jangan pernah melihat operasi affiliate sebagai sesuatu yang kebal hancur. Risiko terbesarnya adalah ketergantungan pada platform. Saat kamu membangun bisnis sepenuhnya di atas platform milik orang lain, kamu pada dasarnya adalah petani penggarap digital. Kamu tidak memiliki tanahnya. Kalau besok TikTok mengubah algoritmanya, atau kalau Shopee memutuskan untuk memotong tarif komisi dari 5% jadi 1%, seluruh bisnismu bisa lenyap dalam semalam. Akunmu bisa di-ban tanpa peninjauan manusia, menyapu bersih hasil kerjamu bertahun-tahun dalam sekejap. Kamu sama sekali tidak punya kendali atas kualitas produk, waktu pengiriman, atau layanan pelanggan. Tapi anehnya, kalau brandnya yang salah kirim, audiens tetap akan menyalahkanmu. Mari kita lihat analisis skenarionya. Dalam skenario optimis, kamu menemukan produk yang akan viral lebih awal. Algoritma memberkati videomu, dan kamu mendapat jutaan rupiah dalam 1 akhir pekan. Ini memang bisa terjadi, dan ini adalah tiket lotre yang terus membakar semangat industri ini. Dalam skenario realistis, kamu menghabiskan ratusan jam membuat konten. Kamu berdarah-darah demi mendapatkan setiap views, dan pada akhirnya, kamu berhasil membangun penghasilan sampingan beberapa ratus ribu sebulan yang menuntut pemeliharaan yang konstan dan melelahkan. Dalam skenario pesimis, kamu menghabiskan 1 juta untuk beli kelas dari seorang suhu.
bakar uang 500.000 lagi untuk iklan berbayar, akunmu di-ban karena melanggar pedoman komunitas yang tidak jelas, dan kamu kehilangan segalanya. Jadi, kalau kamu benar-benar ingin masuk ke industri ini, bagaimana cara praktis untuk berpartisipasi? Kamu harus membuang jauh-jauh asumsi naif bahwa ini adalah uang mudah dan pasif. Kalau kamu ingin bertahan, kamu harus memperlakukannya seperti operasi media buying yang ketat, atau membangun kepercayaan yang tak terbantahkan dengan audiens spesifik di niche tertentu. Kamu harus menjadi luar biasa tajam dalam analisis data dan iklan berbayar, atau sangat ahli dalam membangun komunitas. Tidak ada jalan tengah di mana sekedar menempel link secara malas bisa menghasilkan kekayaan jangka panjang. Pada akhirnya, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri apa yang sebenarnya dijual oleh bisnis ini. Di permukaan, affiliate marketing adalah tentang menjual produk. Tapi di balik layar, mesin ekonomi yang sebenarnya digerakkan oleh komodifikasi harapan. Lain kali kamu melihat seorang influencer menawarkan untuk mengajarimu rahasia passive income, ingatlah hukum fundamental dari ekonomi internet. Ketika demam emas sedang terjadi, kekayaan sesungguhnya bukan didapat dari menambang emasnya. Kekayaan sesungguhnya didapat dari menjual sekopnya.